Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang the elements of drama. Udah. Yang pertama, definition of drama. Drama is a genre or one type of a literary work that describes human life in the presence of certain gestures. Drama describes a reality of life, behavior, and human character based on roles that are supported by dialogue in a performance. Next. The history of drama. Drama as a form of performing arts and performance, science and ancient times. Many people have played roles in dramas, written and evidence that can be accounted for in revealing disease that many plays have been staged and popular since the 5th century BC. The discovery of ancient Greek drama scripts written by Aeschylus, a character who lived from 524 to 456 BC. In the plays he wrote, there were plays that were used offerings to gods. Jen. Okay, next. The elements of drama. Unsur-unsur drama. Number 1, them. Them is the main idea of a story in a drama. It can either be clearly stated through dialogue or action, or it can be inferred after watching the entire performance. The them is the philosophy that forms the base of the story or a moral lesson that the characters learn. The them of a play could be blind love or the strength of selfless love and sacrifice. For example, the play Romeo and Juliet is based on a brutal and overpowering romantic love between Romeo and Juliet that forced them to go to extremes, finally leading them to self-destruction. Jadi yang pertama ada tentang tema. Tema itu gagasan utama sebuah cerita dalam sebuah drama. Dapat dinyatakan dengan jelas melalui dialog atau tindakan, atau dapat disimpulkan setelah menonton keseluruhan pertunjukan. Tema sebuah drama itu bisa jadi cinta buta atau kekuatan cinta tanpa pamrih dan pengorbanan. Misalnya, drama Romeo dan Juliet didasarkan pada cinta romantis yang brutal dan kuat antara Romeo dan Juliet yang memaksa mereka untuk bertindak ekstrim, akhirnya membawa mereka ke penghancuran diri. Number 2, plot. The plot is the storyline of a drama performance from the beginning. The entertainment value of a play depends largely on the sequence of events in the story. What the characters do, how they interact, the course of their lives, and narrated by the story, and what happens to them in the end, constitutes the plot. A struggle between two individuals, the relation between them, a struggle with self, a dilemma, or any form of conflict of love of one character with himself or another character in the play, goes into forming the story's plot. Jadi yang kedua ada alur. Alur merupakan jalan cerita suatu pementasan drama dari awal sampai akhir. Nilai hiburan dari sebuah drama sangat tergantung pada urutan peristiwa dalam cerita. Apa yang dilakukan karakter, bagaimana mereka berinteraksi, perjalanan hidup mereka, seperti yang diceritakan oleh cerita, dan apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya merupakan plot. Pertarungan antara dua individu, relasi di antara mereka, pergulatan dengan diri sendiri, dilema, atau segala bentuk konflik antara satu karakter dengan dirinya sendiri atau karakter lain dalam drama.
masuk ke dalam pembentukan plot cerita. Next. Number 3, characters. Character is the attitude, behavior, or character of an actor or actress who plays a role. The main character in the play who the audience identifies with is the protagonist. He or she represents the theme of the play. The character that the protagonist conflicts with is the antagonist or villain. Characters are taken from human characters in general in life. Nomor 3 ada karakter. Karakter adalah sikap, perilaku, atau watak seorang aktor atau aktris yang berperan. Karakter utama dalam drama yang diidentifikasi oleh penonton adalah protagonis. Dia mewakili tema drama. Karakter yang berkonflik dengan protagonis adalah antagonis atau penjahat. Karakter diambil dari karakter manusia pada umumnya dalam kehidupan. Number 4, dialogue. Dialogue is part of the drama script in the form of conversation between one character or player with another. Through dialogue between characters, the story can be understood. Dialogue is important in revealing the character's personality. The words used, the accent, tone, speech pattern, and even pause in speech say a lot about a character and help reveal not only his personality, but also his social status, past, and family background. Jadi nomor 4 ada tentang dialog. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh atau pemain dengan yang lainnya. Melalui dialog antar tokoh, cerita dapat dipahami. Dialog penting dalam mengungkapkan kepribadian tokoh. Kata-kata yang digunakan, aksen, nada, pola bicara, dan bahkan jeda dalam berbicara. Berbicara banyak tentang karakter, membantu mengungkapkan tidak hanya kepribadiannya, tetapi juga status sosialnya, masa lalu, dan latar belakang keluarganya. Oke. Next. Okay, number 5, setting. The setting or setting is a description of the place, time, and of course a situation of events that exist in a drama story. Jadi yang kelima ada setting. Setting atau latar adalah gambaran tentang tempat, waktu, dan tentunya situasi peristiwa yang ada dalam sebuah cerita drama. Number 6, the depth of the drama in the form of the message conveyed by the author to the audience of a drama. Nomor 6 itu amanat. Amanat drama berupa pesan yang disampaikan pengarang kepada penonton sebuah drama. Oke, nah, the structure of drama. Struktur dalam drama. Number 1, prologue is the opening or preliminary event in a drama or play. Jadi yang pertama itu ada prolog, merupakan bagian pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Number 2, dialogue is a figurative medium that involves drama characters who are expected to describe human life and character, the problems of life they face, and how humans respond to their life's problems. Nomor 2 ada dialog, merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika kehidupan yang dihadapi, dan cara manusia dalam menyikapi persoalan hidupnya. Number 3, epilogue is the final part of a drama that serves to convey the essence of the story or the part that interprets the meaning of the story by one of the actors or puppeteers at the end of the story. Jadi yang ketiga ada epilog, merupakan bagian akhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan inti sari cerita atau bagian yang menafsirkan maksud cerita oleh seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Oke. Oke, lanjut the technical element. Number 1, scenery. The theatrical equipment such as curtain, flat, backdrops, or platform used in a dramatic production to communicate environment. Number 2, lighting. Every placement, intensity, and color of light have to be set as need to help communicate environment, mood, or feeling. Number 3, costume.
and accessories are worn by actor to portray character and period. Number 4, property. Use a part of a dramatic production. Movable object that appears on stage during performance. Number 5, sound engineering. The effect an audience hear during performance to communicate character, context, or environment. Nah, jadi di sini tuh elemen-elemen teknisnya dalam drama. Yang pertama itu ada kayak scenery atau kayak pemandangan, itu tuh peralatan teater seperti gorden, flat, terus backdrop, atau kayak platform yang bisa digunakan dalam produksi yang dramatis untuk mengkomunikasikan lingkungan. Terus yang kedua itu ada lighting atau pencahayaan. Nah, setiap penempatan itu, intensitas, warna lampu harus diatur sesuai kebutuhan untuk membantu komunikasikan lingkungan, seperti kayak suasana hati dan perasaan. Yang ketiga itu kostum. Kostum itu pakaian dan aksesoris dikenakan oleh aktor untuk karakter dan periode porter. Nah, yang keempat ada properti yang digunakan sebagai bagian dari produksi drama. Objek bergerak yang muncul di atas panggung selama pertunjukan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada efek yang didengar penonton selama pertunjukan untuk mengkomunikasikan karakter, konteks, atau lingkungan. Lanjut, dramatic language tools. Aturan bahasa drama. Yang di sini ada in the form of dialog. Dialog itu berupa dialog using question marks in dialog. Menggunakan tanda petik pada dialog. Using third person pronouns in the prologue or epilogue. He, his. Jadi ini menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Itu dia, beliau, ia, dan nya. Nanti terus using first and second person pronouns in the dialogue. I, we, you. Itu menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialog. Aku, saya, kami, kita, kamu. Lanjut, use a lot of temporal conjunction before, now, after that, first, then. Itu tuh banyak menggunakan konjungsi temporal, itu seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Terus, many use verb that describe an event, to order, to convert, to get rid of, to face, to rest. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Itu contohnya kayak menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Many use verb that express something that is thought or felt by the character. Feel, desire, expect, yearn, experience. Itu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Itu kayak merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan kayak mengalami. Using adjective to describe a character, place, or atmosphere. Crowded, clean, kind, dazzling, strong. Itu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana yang kayak ramai, bersih, baik, gagah, kuat. Nah, itu aturan bahasa di dalam drama. What are function of drama? Apa fungsi drama itu? Jadi, the rules of drama range from instructive, educative, informative, entertaining, therapeutic, social and cultural to religious and political experience. It enables us to learn about ourselves, our society, and about life in general. Jadi peran drama itu dari instruktif, edukatif,
informatif, menghibur, sosial dan budaya, hingga pengalaman agama dan politik. Jadi ini tuh memungkinkan kita untuk belajar tentang diri kita sendiri, masyarakat kita, dan tentang kehidupan secara umum. What are the 4 types of drama? Sebutkan apa 4 jenis drama. There are 4 major types of drama: komedi, tragedi, tragikomedi, and melody. Jadi ada 4 jenis utama drama, itu ada komedi, tragedi, tragikomedi, dan melodrama. Nah, tragedi itu di mana melakukan penulisan daripada cerita penuh kesedihan hingga kemalangan. Nah, kalau yang komedi itu bentuk dari jenis drama yang di mana akan melakukan bersifat penghiburan dengan sebuah unsur yang ada jenaka di dalamnya yang lucu. Terus tragikomedi. Tragikomedi itu sebuah bentuk dari penggabungan yang berada di antara tragedi dan komedi. Dan yang terakhir itu ada melodrama, di mana sebuah bentuk dari cerita yang akan sangat sentimen atau menyentuh perasaan. Nah, mungkin ini aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.